Halo, selamat datang kembali. Kita langsung saja ya. Kita akan telusuri lebih dalam materi yang Anda berikan ini. Judulnya, Farmakoterapi 3, Ansietas dan Insomnia. Nah, misi kita kali ini adalah coba menyaring ya poin-poin penting soal definisi, diagnosis, mungkin penyebabnya juga, mekanisme di baliknya, sampai pilihan penanganannya. Untuk kecemasan dan sulit tidur ini. Kita mulai dari ansietas dulu kali ya. Kecemasan. Materi Anda ini bilang kalau ansietas itu respon emosional terhadap persepsi bahaya. Yang menarik, panduan kayak DSM-5 itu membedakan antara fear, rasa takut ya, sama anxiety, kecemasan. Fear itu kalau ancamannya nyata. Sekarang, kalau anxiety lebih ke antisipasi ya, khawatir soal masa depan. Betul, betul. Itu pembedaan yang penting sekali. Nah, salah satu bentuk yang umum dibahas di sini kan gangguan ansietas menyeluruh, GAD. Menurut panduan seperti DSM-5 dan juga PPDGJI 3 kita, intinya itu kekhawatiran yang berlebihan, susah dikontrol, terus menetap gitu. Minimal 6 bulan kalau kata DSM-5. Dan soal banyak hal. Sering dibarengi gejala fisik juga, kayak gelisah, gampang capek, otot tegang, terus psikisnya ya susah konsen, gangguan tidur. Cemasnya itu kayak ngambang, nggak fokus ke satu hal aja. Wah, kebayang ya gimana rasanya di badan dan pikiran? Nah, terus gimana otak kita terlibat di sini? Kalau dari catatan Anda, gimana mekanisme di baliknya? Oke, jadi materi ini menyoroti beberapa area kunci di otak. Ada amigdala, ini penting buat menilai stimulus takut, kayak alarm gitu ya. Terus ada locus coeruleus, ini pusat utama neurotransmitter norepinefrin, NE, yang bikin kita waspada itu. Ada hipokampus juga, terkait memori. Dan hipotalamus, ini komandannya lah buat respons tubuh. Selain area otak, yang penting juga peran neurotransmitter, semacam kurir kimia di otak. Kayak norepinefrin tadi, terus GABA, ini tugasnya ngerem aktivitas otak. Sama serotonin, 5-HT yang sering dikaitkan sama mood. Intinya sih, teori utamanya itu ada ketidakseimbangan atau gangguan fungsi di sistem neurotransmitter ini. Contoh gampangnya, obat anti-ansietas kayak benzodiazepin, itu kerjanya memperkuat efek rem si GABA tadi. Oke. Jadi ada dasar biologisnya ya? Jelas. Nah, kalau penanganannya gimana? Di materi Anda kan disebut ada pendekatan farmakologi, pakai obat, dan non-farmakologi ya? Iya, betul. Tujuannya ya sama aja, mau pakai cara apapun, turunkan gejalanya, tingkatkan fungsi sehari-hari, dan kualitas hidup tentunya. Pendekatan tanpa obat, non-farmakologi itu krusial banget. Sering jadi langkah awal. Isinya bisa psikoedukasi, konseling, manajemen stres, psikoterapi. Terutama CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy, itu efektif buat ngubah pola pikir dan perilaku. Nah, kalau farmakologi, pakai obat, pilihan utamanya seringkali jatuh ke antidepresan kayak SSRI. Ini yang kerjanya di sistem serotonin. Benzodiazepin juga efektif sih, cepat redakan gejala karena efek rem GABA tadi. Cuma, yaitu harus hati-hati banget. Ada resiko efek samping, toleransi, ketergantungan. Makanya biasanya bukan pilihan utama buat jangka panjang. Nah, ini menarik nih. Dari materi Anda, kelihatan banget ya hubungan erat antara ansietas sama kondisi lain. Kayak depresi dan insomnia. Angkanya lumayan tinggi loh. Sekitar 85% pasien depresi juga cemas. Terus 90% pasien cemas ada gejala depresi. Dan 40% yang insomnia ternyata ada gangguan psikiatri lain termasuk ansietas. Kayak satu paket gitu ya? Iya. Sering banget muncul barengan. Istilahnya komorbid. Nah, untuk kondisi yang campuran ansietas dan depresi, gejalanya ada dua-duanya, tapi nggak ada yang dominan banget. Terapinya seringkali pakai SSRI atau buspiron. Benzodiazepin biasanya jadi pilihan terakhir lah. Keterkaitan ini penting banget buat dipahami pas nanganinnya. Oke. Mengingat keterkaitannya tadi, yuk kita geser sedikit fokusnya ke insomnia. Dampaknya kan jelas ya dari catatan Anda. Lelah, kurang energi, susah konsen, mood jadi naik turun, kualitas hidup menurun. Definisi klinisnya gimana sih secara ringkas? Ya, pada dasarnya, insomnia itu keluhan susah mulai tidur atau susah mempertahankan tidur. Padahal ada kesempatan dan waktu yang cukup buat tidur. Tidurnya jadi kerasa pendek, nggak nyenyak, nggak seger pas bangun. Kalau mau lebih detail, kriterianya bisa mencakup butuh waktu lebih dari 30 menit buat bisa tidur,
Atau kalau kebangun malam nggak bisa tidur lagi lebih dari 30 menit, efisiensi tidurnya rendah kurang dari 85%, atau total tidurnya kurang dari 6 atau 6,5 jam. Dan keluhan ini terjadi minimal 3 kali seminggu. Penyebabnya apa aja tuh? Dan gimana cara ngatasinnya tanpa obat menurut sumber ini? Wah, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena stresor akut, ya misalnya lagi ada masalah gitu, jadi insomnia sesaat. Bisa juga kondisi medis lain, gangguan psikiatri kayak ansietas tadi, efek samping obat, penyalahgunaan zat, atau ini yang sering, gaya hidup dan kebiasaan tidur yang jelek. Itu bisa bikin insomnia kronis, makanya terapi non-farmakologi itu penting banget. Jadi lini pertama. Kuncinya itu di sleep hygiene. Ini intinya ngebangun kebiasaan tidur yang sehat. Contohnya, jaga jadwal tidur bangun yang teratur ya, usahakan sama terus termasuk pas weekend. Terus gunakan tempat tidur ya cuma buat tidur atau aktivitas seksual aja. Hindari kafein, nikotin, alkohol deket-deket jam tidur. Pastikan kamar tidur nyaman, gelap, tenang, sejuk. Selain itu, ada juga CBTI. Ini terapi perilaku kognitif khusus buat insomnia. Efektif banget katanya. Keyakinan yang salah soal tidur. Oke, sleep hygiene dan CBTI ya. Nah, terus kapan obat tidur mulai dipertimbangkan? Dan apa aja pilihannya kalau dari materi ini? Terapi farmakologi, pakai obat, itu dipertimbangkan kalau cara non-obat belum cukup efektif. Atau untuk ngatasin gejala akut yang berat. Prinsipnya selalu, dosis efektif terendah, durasi sesingkat mungkin. Pilihannya ada beberapa. Ada obat bebas, OTC, kayak antihistamin generasi pertama, contohnya difenhidramin. Tapi ya efektivitasnya terbatas, gampang toleransi juga. Terus ada benzodiazepin lagi. Efektif, tapi ya itu, resiko efek samping dan ketergantungannya. Golongan yang lebih baru ada NBBRS, non-benzodiazepin, benzodiazepin reseptor agonis. Contohnya zolpidem. Nah, ini lebih spesifik kerjanya ke reseptor tidur, jadi potensi efek samping lain kayak relaksasi otot atau gangguan memori katanya lebih kecil. Beberapa jenis antidepresan yang punya efek sedatif juga kadang dipakai. Terakhir, ada agonis reseptor melatonin, kayak ramelteon. Ini kerjanya niru hormon tidur alami kita, melatonin, buat bantu ngatur siklus tidur bangun, terutama buat yang susah mulai tidur. Oke, jelas banget ya dari penelusuran materi Anda ini kalau ansietas dan insomnia itu isu yang kompleks. Ada dasar biologisnya, psikologisnya, dan seringkali nyambung banget satu sama lain. Penanganannya juga butuh pendekatan yang komprehensif ya. Seringkali kombinasi antara strategi non-obat dan obat yang tentunya harus disesuaikan buat Anda masing-masing. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada satu hal menarik dari materi ini buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat betapa eratnya nih hubungan antara stres sehari-hari, kimia di otak kita, neurotransmitter tadi, kondisi kayak cemas dan depresi, sampai kualitas tidur. Seperti yang dijelaskan sumber ini ya, kira-kira langkah proaktif spesifik apa ya dalam rutinitas harian Anda yang mungkin bisa mulai Anda terapkan gitu. Untuk secara sadar menjaga keseimbangan kimiawi otak, dan mendukung pola tidur yang sehat. Bahkan mungkin sebelum gejalanya muncul, coba pikirkan kebiasaan kecil apa yang mungkin dampaknya bisa besar.